Hai semuanya, jadi kita akan menunjukkan 3 kesalahan umum pada bisnis yang disampaikan dalam bentuk drama beserta dengan tipsnya. Enjoy! Gue pengen mulai bisnis deh. Bisnis apa tuh? Nah, itu dia. Kira-kira bisnis apa ya? Kalau gue boleh saran sih franchise. Soalnya nih ya, manajemen bisnisnya udah kebangun, mereknya udah dikenal masyarakat, peluang sukses pasti lebih cepat, dan masih banyak lagi sih alasannya. Oh, kalau franchise, kemungkinan resikonya apa? Lo tau kasus Sevel gak? Oh, kasus apa tuh? Jadi Sevel itu kan buka franchise di Indo, tapi malah tutup. Padahal di negara-negara lain Sevel tuh masih ada di mana-mana. Faktor terbesar Sevel tutup itu karena kompetitor dan SDM-nya. Masyarakat Indo yang melihat franchise Sevel yang sukses di Indo mulai berpikiran untuk buka bisnis yang serupa dengan Sevel, sehingga menciptakan banyak kompetitor lokal. Kompetitor Sevel di Indo tidak hanya dari jaringan usaha serupa, melainkan juga dari jaringan restoran cepat saji serta jaringan restoran menengah. Ini karena konsep Sevel yang seperti supermarket, namun menjual makanan siap saji, minuman, serta menyediakan tempat duduk untuk para pengunjung. Dengan model bisnis seperti ini, risiko tutup Sevel menjadi lebih besar di Indonesia. Selain itu, Sevel juga mengalami keterbatasan SDM dan gara-gara 7-Eleven juga memiliki biaya sewa yang lebih tinggi. Nah, resiko yang terjadi berdasarkan kasus Sevel itu mengenai SDM, kompetitor, dan biaya. Tunggu dulu, dari tadi mereka ngomongin keuntungan dan resiko dari franchise. Kalian tahu gak sih sebenarnya resiko itu bisa diatasi loh? Kalian pengen tahu kan? Nah, untuk SDM, kita bisa mengatasinya dengan cara memperhatikan pemilihan SDM, manajer, dan staff yang solid dan mampu bekerja sama dengan baik, serta mengutamakan yang berpengalaman. Kita juga dapat mengadakan training bagi SDM untuk menjaga dan mengembangkan kualitas mereka agar tetap sama. Kalau untuk kompetitor, kita bisa mengatasi hal itu dengan cara memahami karakteristik usaha pribadi kita, mengamati saingan usaha kita, lalu meniru dan memodifikasinya. Selain itu, kita harus menciptakan hal yang baru yang menarik bagi target customer. Dan untuk biaya, pilih franchise dengan harga produk yang terjangkau namun berkualitas. Tentukan franchise yang banyak diminati konsumen, dan jangan lupa untuk memilih lokasi yang strategis ya. Oh, ternyata bisa diatasi ya. Iya, tenang aja. Kemarin, merek dagang gue digugat loh. Loh, kok bisa? Katanya gara-gara merek dagang gue mirip sama merek dagang orang itu. Padahal gue pakai singkatan nama gue sendiri. Ya kebetulan aja, nama dia kalau disingkat sama kayak nama singkatan gue. Udah lu daftarin belum? Udah kok, yakin gue. Emang siapa yang daftarin merek itu duluan? Gue duluan, tapi digugat karena katanya pakai nama singkatan dia. Walah, untuk kasus kayak gini emang sering buat kita bingung sih. Tapi sadar gak, merek dagang itu penting loh untuk segera didaftarin supaya punya hak merek. Hak merek adalah hak yang memberikan perlindungan atas merek atau jasa yang dimiliki. Kalau merek itu udah didaftarin, kita berhak kok untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut untuk berdagang dengan jenis barang atau jasa yang sejenis dalam kelas yang sama. Nah, kalau misalnya lu yakin merek dagang lu udah didaftarin duluan, tenang aja lah. Gue yakin lu pasti bisa menangin gugatan itu. Tunggu dulu. Dari tadi mereka ngomongin tentang gugatan. Kalian pasti masih bingung ya, emang ada peraturan tentang hak merek? Nah, ini gue kasih tahu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6, tertera hal-hal apa saja yang akan ditolak oleh Direktorat Jenderal saat pengajuan merek. Salah satunya, merek akan ditolak jika menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Tapi nggak cuma itu aja, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran merek tersebut. Kalau masih penasaran, bisa searching-searching lagi deh. Oh gitu, jadi lebih tenang deh gue sekarang. Ternyata daftarin merek dagang itu penting ya untuk mendapatkan hak merek kita. Betul banget. Dad, kenapa lu? Mukanya kelihatan cemberut banget. Kayaknya ada yang aneh deh sama penjualan di toko gua. Hah? Aneh? Aneh kenapa? Gua merasa sedikit curiga nih sama kasir toko gua. Masa total omset seminggu terakhir ini gak sesuai jumlahnya sama pembukuan?
selalu aja ada minus jumlahnya. Contohnya, kemarin gua cek, kalau dihitung sama jumlah barang yang kejual, harusnya profitnya ada 9 juta. Tapi dari laporan, profitnya cuma dari 8 juta. Lu sekarang mulai hati-hati sih, Gap. Karena sekarang banyak banget kasus kasir curang. Dan kalau lu biarin terus, lu mau untung, lama-lama jadi buntung. Bener juga sih, tapi cara ngatasinnya gimana ya? Nih, pertama, kalau lu mau merekrut seseorang, pastiin lu harus sangat selektif dan juga hati-hati. Ikutin standar perekrutan, dan juga jangan lupa lu harus melihat background dia dan lu harus tanya dari mana dia dapat referensi untuk kerja di tempat lu. Kedua, tentuin kebijakan bisnis lu agar seluruh karyawan lu tahu bahwa lu tidak akan mentoleransi kecurangan sedikit apapun. Ketiga, lu harus lakuin yang namanya audit. Karena dengan audit, ntar karyawan lu akan lebih enggan untuk melakukan kecurangan. Keempat, lu harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan menerapkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Sehingga karyawan lu dapat terbuka dengan lu dan lu juga bisa percaya kepada mereka. Kelima, ini sangat krusial, lu coba deh pasang CCTV di toko lu supaya lu bisa memantau apa aja yang telah dilakukan oleh karyawan lu. Makasih ya Jo masukannya, gue coba aplikasiin deh ke depannya. Penonton semuanya, jangan lupa kalian sebenarnya juga bisa pakai software untuk mencegah kecurangan kasir loh. Namanya software Point of Sale. Software ini dapat membantu kalian untuk memonitor proses transaksi yang terjadi di kasir menjadi lebih efisien karena kejadian di kasir semuanya dapat kalian pantau. Software ini juga lebih terintegrasi dengan printer dan sudah mampu mencetak struk secara digital dan aktual. Dengan memakai software ini, kalian juga dapat memantau bisnis yang sedang terjadi di kasir dengan menggunakan smartphone ataupun secara digital. Jadi, kecurangan kasir itu dapat diminimalisir.